Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdiana dari kelas 1A Akuntansi Malang. Jadi sekarang saya mau bahas kisah inspiratif dari seorang entrepreneur kondang yang sudah sukses di Indonesia dan mempunyai banyak perusahaan di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Khairul Tanjung. Bapak Khairul Tanjung merupakan pemilik sekaligus pendiri langsung PT City Corp ini. Beliau juga dinobatkan sebagai salah satu dari 1.000 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes pada tahun 2018. City Corp adalah sebuah korporasi atau kelompok perusahaan yang didirikan langsung oleh Bapak Khairul Tanjung sejak tahun 1987, dan perusahaan ini terfokus menjadi 3 lini bisnis utama mereka, yaitu pada jasa keuangan, media, hiburan, serta gaya hidup. Dan pada bidang media diantaranya adalah Transmedia Group. Di dalam Transmedia Group itu ada Trans TV, Trans 7, CNN, CNBC, Insert Life, Beauty Nesia, Female Daily. Kemudian pada bidang gaya hidup diantaranya adalah produk-produk fashion. Ada Prada, Jimmy, Hugo Boss, Celio, dan masih banyak lagi beberapa perusahaan yang termasuk bagian dari City Corp yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, balik ke intinya. Sekarang aku mau ceritain gimana sih Bapak Khairul Tanjung bisa sampai di titik ini, bisa punya perusahaan besar dan sukses seperti saat ini. Bapak Khairul Tanjung lahir di Jakarta pada 16 Juni 1962. Ayahnya berasal dari Sibolga, Sumatera Utara. Ayahnya merupakan seorang wartawan pada masa Orde Lama yang mencetak surat kabar. Sedangkan ibunya berasal dari Cibadak, Jawa Barat dan merupakan seorang ibu rumah tangga. Kehidupan masa kecil Bapak Khairul Tanjung ini tidaklah mudah. Beliau tinggal bersama keenam keluarganya. Saat masa Orde Baru, usaha ayahnya ini dipaksa tutup dikarenakan berseberangan atau berbeda pendapat politik dengan para penguasa pada saat itu. Dan pada keadaan tersebutlah yang memaksakan orang tua Bapak Khairul Tanjung ini harus menjual rumahnya dan membawa keluarganya pindah ke losmen yang sempit. Nah, dari hal tersebutlah yang membuat Bapak Khairul Tanjung ini dijuluki si anak singkong. Beliau dijuluki si anak singkong bukan karena beliau menjual singkong, akan tetapi julukan tersebut biasanya disematkan kepada orang-orang yang tinggal di lingkungan kumuh di Jakarta. Bapak Khairul Tanjung bersekolah di SD Vanlit dan lulus pada tahun 1975. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di yayasan yang sama, yaitu SMP Vanlit Jakarta, dan lulus pada tahun 1978. Kemudian beliau melanjutkan SMA-nya di SMA Negeri 1 Budi Utomo Jakarta dan lulus pada tahun 1981. Setelah lulus SMA, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1987. Dan tidak sampai di situ saja, beliau juga melanjutkan kuliahnya lagi untuk mengambil gelar magisternya. Beliau melanjutkan lagi di Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan lulus pada tahun 1993. Bisnis Bapak Khairul Tanjung ini tidaklah didapat secara instan. Beliau merintis usahanya dari nol dan sudah mengalami jatuh bangun, pernah mengalami kebangkrutan, namun hal tersebut tidak membuatnya putus asa dan malah bangkit. Di balik seorang pria sukses, pasti ada wanita hebat pula yang mendukungnya hingga beliau sukses. Wanita itu adalah istrinya, Ibu Anita Ratnasari Tanjung. Ibu Anita, istri dari Bapak Khairul Tanjung ini diketahui juga lulusan dari kedokteran gigi UI. Dahulu beliau berasal dari keluarga yang lebih mapan daripada Bapak Khairul Tanjung. Tapi tidak dijelaskan bagaimana mereka bertemu. Banyak sumber yang mengatakan kalau mereka berdua itu bertemunya di kampus. Mereka berdua bertemunya saat mereka sedang kuliah. Bapak Khairul Tanjung dan Ibu Anita Ratnasari mempunyai 2 anak dari pernikahan mereka. Putri pertamanya bernama Putri Indah Sari Tanjung, sedangkan putra keduanya bernama Rahmat Dwi Putra Tanjung. Pepatah buah tak jatuh jauh dari pohonnya memang benar adanya. Passion bisnis dari Bapak Khairul Tanjung ini menurun ke putri pertamanya. Sejak umur 15 tahun, putri pertama Bapak Khairul Tanjung ini sudah memulai bisnis juga. 15 tahun, Putri merintis bisnis event organizer-nya dan
mempunyai agensi yang bernama Creativepreneur Event Creator. Bapak Khairul Tanjung memulai bisnisnya ketika beliau lulus kuliah. Beliau mendirikan sebuah perusahaan bernama PT Pariarti Sindutama bersama 3 orang rekannya dengan modal awal 150 juta yang dipinjam dari Bank Eksim. Nah, karena kepiawaian beliau dalam hal berbisnis itulah yang membuat bisnis beliau ini berkembang sangat cepat. Beliau mulai membangun relasi, membangun jaringan, dan beliau juga mempromosikan bisnisnya kepada kenalan-kenalannya. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, Bapak Khairul Tanjung memposisikan 3 bisnis utamanya, yaitu pada jasa keuangan, properti, dan multimedia. Pada tanggal 1 Desember 2011, Bapak Khairul Tanjung ini meresmikan penggantian nama usahanya menjadi City Corp dan terdiri dari 3 perusahaan utamanya, yaitu Megacorp, Transcorp, dan City Global Research yang meliputi jasa keuangan, retail, properti, gaya hidup, sampai dengan sumber daya alam. Kemudian pada saat pemerintah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014, Bapak Khairul Tanjung diangkat menjadi Menteri Perekonomian. Dan tepatnya pada tanggal 16 Mei 2014, Bapak Khairul Tanjung diangkat menjadi Komite Nasional Perekonomian. Resmi menjadi Menteri Ekonomi pada saat itu menggantikan posisi Bapak Hatta Rajasa yang mengundurkan diri. Dan tidak sampai di situ saja, Bapak Khairul Tanjung juga diangkat menjadi guru besar di Universitas Airlangga, tepatnya pada tanggal 18 April 2015. Beliau menjadi guru besar ke-438 di Universitas Airlangga. Nah, karena beliau sudah menjadi pengusaha yang sukses, beliau tidak lupa akan kewajibannya untuk beramal. Beliau mendirikan yayasan amal yang bernama Siti Arsa Foundation bersama istrinya. Pada awalnya, yayasan ini diperuntukkan untuk korban tsunami Aceh pada tahun 2004 silam. Namun seiring berjalannya waktu, yayasan ini makin lama, makin membesar, makin meluas, sehingga menjadi yayasan pendidikan atau sekolah. Terakhir, beliau juga membuat sebuah buku autobiografi tentang dirinya yang berjudul Khairul Tanjung Si Anak Singkong. Buku tersebut rilis pada 20 Juni 2012 bersamaan dengan momentum perayaan ulang tahunnya yang ke-50. Dari kisah Bapak Khairul Tanjung ini, yang bisa saya ambil adalah kehidupan itu berputar. Kehidupan itu terus berjalan. Tidak semua orang yang dibawa akan terus dibawa. Ketika kita mau, ketika kita niat, dan sambil berusaha, berdoa, dan bertawakal kepada Allah, pasti kita bisa mencapainya pada suatu saat nanti. Oke, cukup sekian kisah inspiratif dari Bapak Khairul Tanjung ini. Semoga pesan yang tersirat di dalamnya tersampaikan